Gimana nih kabarnya nih? Aku mau tes ombak dulu nih. Yang bersuka cita hari ini boleh sorakan. Woo! Yes, aku percaya karena kita di sini bukan suatu kebetulan, tapi karena kasih setia Tuhan yang begitu besar. Amin. Amin. Saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau bawa hidup kita. Kita mau tanggalkan semua masalah kita. Kita mau datang ke hadirat-Nya. Semua yang percaya janji-Nya, kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Yes Tuhan, kita mau sungguh-sungguh lebih lagi. Mari semua katakan. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku. Mari semuanya bangkit berdiri, kita mau sembah Dia. Tuhan sanggup buka jalan, yes, bagi semua yang percaya janji-Nya, kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup, Kau sanggup Tuhan, Kau sanggup buka jalan setiap kami Tuhan. Bagi semua yang percaya janji-Nya, kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Yes Tuhan, di sini kami mau percaya Tuhan. Apapun masalah hidup kami, apapun musim hidup kami, Engkau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu memegang tangan kami. Mari semuanya, gak ada yang berdiam diri. Kita mau angkat tangan kita mau sembah Dia. Karena Dia Allah satu-satunya yang hidup. Haleluya. Karena Dia Allah yang sanggup mengubahkan hidup kita, sanggup membukakan jalan hidup kita. Mari semuanya, di sini.
bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Haleluya, haleluya, kami menyembah Engkau. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia. Mari kita angkat tangan kita. Kita mau berterima kasih untuk kebaikan-Nya, untuk kebesaran-Nya. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia. Haleluya. Mari semuanya angkat tangan. Untuk semua masalah yang lagi kita hadapin, Tuhan gak tinggal diam. Tuhan buka jalan buat setiap kita. Jangan pernah kita menyerah. Jangan pernah merasa doa kita gak terjawab. Karena Dia Tuhan yang sanggup. Yes Tuhan. Lihat setiap kami Tuhan. Mungkin ada dari kami Tuhan yang datang dengan hancur hati Tuhan. Mungkin ada yang datang ke sini membawa banyak masalah. Tuhan, kami tahu Tuhan Kau Allah yang sanggup. Kami mau tanggalkan semua masalah kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami datang ke sini Tuhan bukan sebuah rutinitas. Tapi kami rindu Tuhan dilawat oleh-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, seperti lagu ini Tuhan, Kau sanggup Tuhan membukakan jalan bagi setiap hati kami Tuhan. Amin. Dan saat ini Tuhan, kami hadir di tempat ini, kami mau memuji menyembah nama-Mu Tuhan. Biarkan hati kami berapi-api Tuhan memuji menyembah-Mu. Sungguh kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Yang bersuka cita dan siap memuji nama Tuhan, boleh sama-sama katakan amin. Siap memuji Tuhan kita, amin. Kita percaya bahwa Dia Allah yang menyembuhkan, amin. Yes. Dia Allah yang memberikan damai sejahtera dalam setiap hati kita. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan kita. Jehovah, Come on and it's you. He speaks into nothing.
is you. His voice will be silent. He's fighting for Zion. He's fighting for Zion. There is no one else like you. There's no other God like Jehovah, Jehovah. His love never tires. His eyes are like fire. Oh, there's no other God like Jehovah, Jehovah. Come on, call the name. Call the name. Call the name. Call the name. Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. Call the name. Call the name. Call the name. Jehovah. All our praise, all our praise belongs to Him. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Come on, lift up your voice. Call His name. Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Jireh, meet your need. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, be your peace. Jehovah Nissi, fight your battle. Jehovah Jireh, meet your need. Jehovah Jireh, meet your need. Rapha, heal your body. Rapha, heal your body. Shalom, be your peace. Jehovah Shalom, be your peace. Come on, say. Call the name. Call the name. Call the name. Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. Call the name. Call the name. Call the name. Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. Let's call on Him. Jehovah Nissi, fight your battle. Jehovah Jireh, meet your need. Rapha, heal your body. Jehovah Rapha, heal your body. Shalom, be your peace. Jehovah Shalom, be your peace. Jehovah Nissi, fight your battle. Jehovah Jireh, meet your need. Jehovah Jireh, meet your need. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, be your peace. Jehovah Shalom, be your peace. Amen. Yang percaya boleh berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Woo! Yang masih semangat memuji Tuhan bolehkan katakan woo! Come on, and it's you. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you are enough for me, Jesus. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul.
promises to me. No, no, there's no stopping what you have started. It is complete. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. You are enough. Decided I'm not giving up, but you won't give up on me. Mana di siut siapa buat Tuhan kita? Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Lari buat Tuhan kita, come on. Decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Come on. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out, breaking out. Your love is holding on. Gak ada yang berdiam diri ya. Let's go. Bila rohmu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Amin. Ada lawatan besar, bakar hati yang menyembah. Katakan kami siap. Nyatakanlah kembali di view. Bum-bum dahsyat kuasa-Mu, tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bum-bum dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Kita mau lebih lagi. Let's go in sini. Bila rohmu bekerja, Tiada yang dapat hentikan. tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar, bakar hati yang menyembah. Sing it out. Kami siap, nyatakanlah. Bum-bum dahsyat kuasa-Mu, tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bum-bum dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Biar musik memuji nama Tuhan. Dan kita di sini boleh bertepuk tangan di atas kepala.
Kita mau katakan kami siap Tuhan. Nyatakan di dalam hidup kami Tuhan. Come on, it's you. Sing it out. Kami siap. Nyatakanlah once more. Kami siap. Ya Allah ya dahsyat. Mari semuanya yang disiut. Jam! Katakan, bumbu dahsyat kuasa-Mu, tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbu dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbu. Bumbu dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Beri sorak-sorak memuliakan bagi nama Tuhan. Semuanya dipersilakan untuk duduk. Shalom guys, welcome back to Youth News. Perkenalkan, aku Kay. Perkenalkan, nama aku Jovina, dan pertama-tama kami ingin menyambut teman-teman yang baru pertama kali join NDC Youth. Welcome to NDC Youth. Ibadah NDC Youth tersedia di setiap hari Sabtu di Central Park, Apel Tower lantai 8, setiap jam 4 sore, dan juga di setiap hari Minggu di Living World, jam setengah 12 siang. Bagi kalian yang berhalangan hadir secara onsite, kalian dapat mengikuti ibadah online melalui YouTube channel NDC Youth. Persembahan dapat dilakukan via GoPay, ShopeePay, OVO, dan lain-lain dengan cara scan QR Code yang ada di layar ini atau di depan kursi kalian. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan secara cash, kalian dapat menggunakan amplop di kotak persembahan yang ada di depan ruang ibadah. Mari kita memberi dengan hati yang bersyukur. Hei, ngapain nenek kayak gitu? Ya biarin orang gue suka nyanyi, lu nggak suka aja di. Lu ya, daripada nana mulu, mending pakai suara lu buat muji Tuhan. Buat muji Tuhan? Gimana caranya? Sini. Biar gue kasih tahu. NDC Youth lagi buka pendaftaran pelayanan di bidang singer nih. Udah tahu infonya belum? Sini, gue kasih paham. Audisi kali ini akan diadakan pada tanggal 16 Maret 2025 jam setengah 4 sore di NDC Youth Living World. Jangan lupa untuk datang 30 menit sebelum audisi dimulai untuk melakukan registrasi ulang. Pastikan teman-teman mengulik materi dengan baik dan detail. Nah, untuk teman-teman yang lolos audisi kali ini, akan ditempatkan pelayanannya di NDC Youth Living World. Tiba-tiba tahu gitu? Ya, tadi mah gimmick lah. Nah, yaudah. Nah, buat teman-teman yang mau tahu informasi dan lain-lainnya lagi, langsung aja nih teman-teman bisa scan QR Code yang ada di sini. Nah, teman-teman jangan lupa daftar ya. Kita tunggu ya. See you. Bagi kalian yang ingin mengikuti circle, kalian dapat mendaftarkan diri kalian di meja registrasi di depan ruang ibadah.
Sekian dari Youth News hari ini. See you and God bless you. Kami bawa pujian penyembahan kami kepadamu, Yesus.
sore paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan Engkau di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau melawat setiap kami. Di dalam hadirat-Mu ada kemenangan, mujizat, ada jalan keluar. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang luar biasa. Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Dan sebentar Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi Jeff, urapi setiap kami. Aku berdoa supaya firman Tuhan mengubahkan hidup kami. Kami siap mendengar dengan sukacita, dan di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap dengar firman Tuhan kita katakan bersama, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk Endisius. Semua pelayan, thank you for the ministry. Oke. Shalom guys. Aku pertama-tama mau ucapin banyak terima kasih karena anakku boleh lahir. Terima kasih atas doa, support. Tolong doakan supaya semuanya baik-baik aja karena dia lahir 3 minggu lebih cepat. Dokter di awal bulan Februari ini diagnosa kena severely IUGR. Bahasa Jepangnya kekecilan. Agak sedikit kecil. Thank you udah ketawa atas jokes gua. Jokesnya emang agak mahal, yang ketawa orang-orang yang ngerti doang emang. By the way, terima kasih, doakan supaya dia bisa paru-parunya bagus, semuanya bagus. Grow up jadi anak yang baik, berbakti sama Pastor Jeremy. Oke. Minggu depan kita akan dilayani oleh salah satu teman gua, namanya Echa Sumantri. Jadi minggu depan ajak teman-teman, your friends, your family, and whoever, drummer, serah ajaklah semua pokoknya ya. Minggu depan only di NDC Central Park. Kalau yang di Youth Living World itu di akhir bulan depan. Ya, jadi ajak teman-teman kalian, dan pada sore hari ini yang sharing firman Tuhan bukan saya, tetapi one of our own, salah satu pemimpin di NDC Youth. Langsung saja saya panggil ke depan circle leader kita, yaitu Jeff Finsky. Oke, thank you Ko JJ sebagai leader saya di tempat ini untuk kesempatannya. Shalom buat NDC Youth semuanya. Kurang semangat sekali lagi, shalom. Oke, puji Tuhan. Sebuah kehormatan bisa melayani di tempat ini untuk bisa sharing. Dan guys, kita sudah mencapai di minggu terakhir untuk di bulan Februari ini. Sudah mencapai di minggu yang keempat. Kita tentu udah belajar banyak tentang kasih, tentang definisi dari kasih, bagaimana kita menerapkannya. Dan hari ini gue nggak akan jauh lagi dari tema ini tentunya. Gue akan mereview kembali apa itu kasih dan gimana kita menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, judul sharing gue pada hari ini adalah True Love Before Good Characters. Kasih yang sejati sebelum atau di dalam karakter-karakter yang baik. Teman-teman, tujuan terbesar orang percaya setelah diselamatkan adalah bertumbuh di dalam segala area untuk menjadi seperti Yesus Kristus. Jadi panggilan umum kita adalah untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Ayatnya di dalam Efesus 4 ayat 15, aku akan bacain dalam versi terjemahan baru dan bahasa Indonesia sehari-hari. Efesus 4 ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Sekarang aku akan bacain yang versi bahasa Indonesia sehari-hari. Sebaliknya kita harus menyatakan hal-hal yang benar dengan hati penuh kasih. Sehingga dalam segala hal kita makin lama, makin menjadi sempurna seperti Kristus yang menjadi kepala kita. Jadi dari Efesus 4 ayat 15 ini kita belajar ada 2 hal penting. Yaitu pertama, kita harus memegang teguh kebenaran atau kita harus menyatakan hal-hal yang benar. Dan hal yang kedua itu adalah memiliki hati yang penuh kasih. Dengan demikian kita mengalami pembentukan karakter sehingga dalam segala aspek kita makin lama makin serupa dengan Yesus Kristus. Dan karena bulan ini, penutup ini adalah tentang kasih, maka kita akan bahas aspek hati yang penuh kasih.
Teman-teman, kasih adalah fondasi yang membentuk siapa diri kita sebagai pribadi dan bagaimana kita berinteraksi dengan dunia sekitar kita. Kasih adalah hal terpenting yang diperlukan bagi pembentukan karakter kita. Kita sering melihat orang-orang yang melakukan kriminal, melakukan kejahatan. Seringkali kalau misalnya kita telusurin background-nya dia, itu di masa kecil, karena dia udah mengalami terlebih dahulu hal-hal yang jahat itu. Dia udah mengalami terlebih dahulu kekerasan itu. Biasanya orang yang jadi pembunuh, ketika diselidikin background-nya ternyata orang tuanya suka bertindak kasar, ayah ibunya nggak akur, berantem mulu, apa-apa dikit-dikit kekerasan, dan itu menyebabkan dia bertumbuh jadi seorang pembunuh. Atau mungkin orang-orang yang suka selingkuh, orang-orang yang melakukan perzinahan, pemerkosaan, mungkin karena di masa kecilnya dia kekurangan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Kalau misalnya teman-teman dulu sebelum COVID tahu ada satu slogan gitu dari film judulnya Joker. Orang jahat lahir dari orang baik yang tersakiti. Ya, pernah dengar ya, familiar ya? Orang jahat lahir dari orang baik yang tersakiti. Dan di film itu kan kita juga lihat si Joker dari badut biasa berubah menjadi badut luar biasa ya. Dari badut yang cuman menjadi penghibur di pinggir jalan, dia ngalamin kekerasan, ngalamin ketidakadilan sosial, dan akhirnya dia berubah menjadi seorang pembunuh. Kita nggak membenarkan perbuatannya dia, perubahannya dia, tapi satu hal yang gue mau tekenin buat kita semua, kasih itu adalah hal yang penting. Makanya kita harus memiliki kasih yang sejati untuk menumbuhkan karakter-karakter yang baik. True love before good characters. Dan aku akan masuk kepada maksud yang pertama dari true love before good characters. Arti yang pertama adalah kasih harus menjadi dasar dari semua kebaikan. Semua hal baik yang kita lakukan itu harus berdasarkan kasih, baru memiliki makna yang sesungguhnya, makna yang lebih mendalam di hadapan Tuhan Yesus. Tanpa kasih, semua hal baik yang kita lakukan adalah kesia-siaan dan tidak berguna. Ayatnya ada di 1 Korintus 13 ayat 1-3, tapi ketika aku merenungkan ini, aku ketemu satu ayat sebelum masuk ke 1 Korintus 13 ini. Aku akan bacain. Kita mundur ke 12 ayat 31b. Dan aku, Paulus, menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Di tengah 1 Korintus ini lagi membahas tentang karunia-karunia, tentang kelebihan, tentang pengetahuan. Paulus ngomong ke jemaat Korintus, aku nunjukin jalan kepadamu, jalan yang lebih utama lagi. Garis bawahi kata lebih utama. Artinya di atas semua karunia kita, di atas semua kelebihan kita, ada yang lebih utama lagi. Dan baru kita masuk ke 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Kita stop sebentar. Jadi ternyata ayat pertama ini ditujukan kepada orang-orang yang menguasai semua bahasa, Indonesia, Inggris, Prancis, Malaysia, Mandarin, dan seterusnya, sampai ke bahasa malaikat dan mungkin sampai ke bahasa roh. Tapi Paulus bilang kalau nggak punya kasih, ya sama dengan gong yang berkumandang, cuman berisik loh, cuma cereng gitu doang gitu. Berisik, nggak ada gunanya. Jadi di sini mungkin untuk orang-orang yang pintar ngomong, jago semua bahasa, mulutnya besar, apa-apa sedikit-sedikit pamer. Kalau nggak ada kasihnya, ya udah kayak gong yang gemerincing aja. Gong yang berkumandang, gong yang berkumandang berisik aja. Sering nggak kita dengar orang-orang bermulut besar, pamerin segala kelebihannya dia, pamerin dia bisa ini, dia bisa itu, dia udah begini selama hidupnya. Padahal enggak sih sebenarnya. Ya cuman buat pamer. Sering mungkin kita lihat kalau misalnya kalian sering ikut nyokap kalian itu jalan-jalan sama teman-temannya, sama teman-teman sosial kita. Biasanya kan emak-emak kalau lagi ngumpul gitu, anakmu sekolah di mana, anakmu sekolah di mana.
Anakmu sekolah di mana? Oh ya anakku sekolah di sini sekarang. Oh ya keren ya. Anakku sekolah di sini. Oh ya bagus. Oh anakku sekolah di sini. Nah, itu bukan buat nunjukin dia bangga sama anak. Bukan buat nunjukin dia bangga sama kita gitu. Tapi buat nunjukin nih status gua nih tinggi juga gitu. Tapi ada emak gua di sini, emak gua nggak begitu. Emak di gereja lain dia. Ya jadi gitu banyak orang yang mulutnya besar pamerin segala hal. Ya udah untuk pengakuan. Dan lanjut ke ayat 2, nggak beda jauh. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi yang kedua untuk orang-orang yang pintar, orang-orang yang punya pengetahuan, orang-orang yang dicap sebagai Google berjalan, atau mungkin pemuka agama, pendeta, pejabat gereja, karena di sini ada ngomong iman yang sempurna juga. Percuma kita bantu banyak orang, tapi kalau ujung-ujungnya itu untuk pengakuan diri kita sendiri, Paulus yang bilang aku sama sekali tidak berguna. Jadi cek lagi. Gue juga punya teman pintar, ditanya apa aja tahu, semua orang tanya ke dia, minta tolong ke dia. Baik, tapi pada akhirnya dia juga ngomong, oh iya, saya kan gini, saya jago, saya pintar gitu. Semua orang datang ke saya. Sampai orang-orang yang jabatannya di atas dia juga diajak adu aja gitu. Tujuannya untuk mencari pengakuan, untuk membuktikan diri dia lebih superior, lebih tinggi dari orang lain. Dan itu bukan kasih, sama sekali tidak berguna. Dan ayat yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kalau gue boleh pinjam statementnya Ko Christopher Tapiheru di awal bulan, everyone would die as a hero. Semua orang mau mati untuk dikenal sebagai pahlawan. But almost no one would die in the name of love. It's just Christ. Cuma Kristus yang mau mati demi menunjukkan kasih cinta yang sejati. Jadi dari ayat 1 sampai 3 ini, tentunya hal ini adalah hal yang utama, menyatakan bahwa tanpa kasih segala hal baik yang kita lakukan tidak akan menjadi sempurna. Nggak sedikit orang bersifat munafik, melakukan hal-hal yang baik untuk menutupi motifnya yang jahat. Oleh karena itu, dari poin 1 ini, kasih yang sejati harus menjadi dasar dari semua kebaikan. True love before good characters, itu harus diisi di dalam diri kita, di dalam hati kita, supaya perbuatan-perbuatan baik kita itu pure, tulus. Nggak ada maksud lain, nggak ada untuk cari pengakuan dan lainnya. Itu arti yang pertama, kasih harus menjadi dasar. Lalu yang kedua, true love before good characters, itu artinya kasih adalah sumber dari karakter yang baik. Kasih yang sejati membentuk karakter kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan kita akan baca 1 Korintus 13 ayat 4-7, ini lanjutan dari yang tadi. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kasih yang sejati ketika memenuhi hati kita, itu akan membentuk karakter-karakter yang barusan kita udah baca. Kasih itu sabar, murah hati. Para laki-laki di sini,
kasihmu diuji ketika kalian menunggu pasangan kalian siap-siap, skincarean, make up, dan pilih baju untuk ngedate. Atau kalau yang masih single, kasihmu diuji ketika nungguin orang tua kalian belanja. Di situ diuji. Kalau misalnya cowok kalian, mungkin hari ini ada yang datang sama pacarnya, coba cek cowok kalian udah sabar belum? Kalau misalnya dari situ aja nggak sabar, kasihnya harus dipertanyakan itu. Tapi lo bisa tanya, pacar gue ada di sini, ya bisa tanya lah. Sama, gue berarti sabar juga dari orang tua gue, mereka belanja, gue tungguin, gue yang belanja, mereka yang bayarin. Kasih. Thank you. Kasih itu juga murah hati. Jadi ketika membangun hubungan, apalagi membangun hubungan dengan Tuhan, itu sifatnya nggak transaksional. Enggak, gue bangun hubungan, gue bisa dapat apa gitu. Gue bangun hubungan, gue bisa tuntut apa dari orang itu. Gue mau mengasihi Tuhan kalau dia ngeberkatin gue doang. Salah. Kasih yang sejati menuntut kita murah hati, kita saling memberi, bahkan sampai orang itu nggak bisa membalas pemberian kita. Makanya hubungan yang ideal itu ketika sama-sama udah memiliki kasih yang sejati, jadi yang mengalir itu dari sama-sama pasangan itu adalah saling memberi. Saling memberi. Boleh minta, boleh nuntut dikit, boleh. Tapi kita nggak akan keberatan karena kita murah hati. You mau ngasih uang, you mau ngasih tenaga, you mau kasih waktu. Kalau misalnya ada kasih, you bakal lakuin itu dengan tulus. Sulit kalau misalnya nggak ada kasih yang sejati di dalam hati kita. Kemarin gue ternyata baru dengar kabar kalau ya ada yang ngomongin gue berdua lah di kampus gitu. Ada yang ngejelek-jelekin sampai ke adik tingkat, ada yang pas mereka lagi jalan tanpa pengetahuan kami, iyalah karena diomongin. Ya udah dijelek-jelekin sampai ya nggak tahu deh citra kami di kampus itu kayak gimana. Kesel. Pengen benci, pengen tabok orangnya, pengen banget guys. Ingat sama khotbah ini. Sabar. Jadi akhirnya ya udahlah. Biarkan dia melakukan yang dia lakukan. Ya kalau bisa dia tobat. Pada akhirnya dia ngomongin, ya udah gue dan dia tetap berjalan, tetap menjalani hidup kami masing-masing. PPL ya PPL, magang-magang, bangun relasi, semuanya dilancarkan sama Tuhan. Tapi kalau nggak ada kasih yang sejati, bisa gue sampein kali ya. Tapi itu mengapa pentingnya kita memiliki kasih yang sejati di dalam hati kita. Karena dari sini sumber dari karakter yang baik. Saat kita dipenuhi oleh kasih Tuhan, maka karakter kita pun dibangun berdasarkan sifat-sifat kasih itu sendiri, yaitu sabar, murah hati, penuh pengampunan, dan tidak egois. Ini adalah fondasi yang kuat untuk membentuk karakter yang Kristus inginkan di dalam hidup kita. Kita berhenti sejenak sebelum masuk ke makna yang terakhir. Kalau misalnya kita renungin lagi arti kasih yang sejati, yang pertama harus jadi dasar, yang kedua harus menjadi sumber. Sulit nggak sih guys? Untuk bisa mengasihi orang yang ngejelek-jelekin lu, untuk bisa sabar, untuk bisa murah hati, untuk yang nge-backstep lu dari belakang. Sulit. Oleh karena itu penting untuk kita memiliki kasih yang sejati. Kenapa kita harus memiliki kasih yang sejati dalam hati kita? Karena poin 3, kasih Allah adalah kekuatan yang mengubahkan. Kasih Allah adalah kekuatan yang mengubahkan serta membangun karakter kita. Dan kasih Allah, good news-nya, kasih Allah sudah dicurahkan di dalam diri kita. Mari kita buka Roma 5 ayat 5.
Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi melalui Roh Kudus, kasih Allah itu dicurahkan ke dalam hati kita dan mengubah kita dari dalam. Kasih yang diterima dari Allah menjadi kekuatan untuk mengubah karakter kita, sehingga kita semakin serupa dengan Kristus. Sebagai contohnya, Paulus juga menyatakan di dalam Galatia 5 ayat 22-23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi buah roh ini adalah karakter-karakter yang hanya bisa tumbuh dalam hidup kita ketika kita dipenuhi oleh kasih Allah. Ketika Roh Kudus itu masuk ke dalam hati kita, bekerja di dalam hati kita, ia akan menimbulkan kasih yang menjadi dasar dari semua ekspresi-ekspresi yang lain. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, and so on. Kasih membawa kita untuk memiliki sifat-sifat ini yang mencerminkan pribadi Kristus. Pertanyaannya, sudahkah teman-teman di sini, kita semua, mengizinkan diri kita dipenuhi dengan kasih yang sejati? Sudahkah diri kita semua di sini mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam diri kita? Atau selama ini kita mengeraskan hati? Selama ini Tuhan udah ngomong, Roh Kudus sudah sering menegur, tapi kita memilih untuk mengeraskan hati. Dan itu yang menyebabkan kenapa kita mau berbuat baik, mengapa kita mau menumbuhkan karakter yang baik, mau jadi orang baik, itu jadi susah banget. Mungkin karena kita nggak membiarkan Roh Kudus bekerja melembutkan hati kita. Dan oleh karena itu pada saat ini, pada hari ini, untuk teman-teman yang mungkin masih kesulitan, teman-teman yang masih terjebak dalam keadaan sedih dan gelisah, masih emosian, pelit, memikirkan hal yang jahat, masih suka selingkuh, nggak setia, masih suka kasar, emosian, dan gampang terbawa hawa nafsu, jawabannya di slide terakhir. Izinkanlah diri kita untuk dipenuhi dengan kasih Allah, sehingga lahir segala karakter dan perbuatan baik yang sejati dari dalam diri kita. Anyway, pemain musik boleh siapkan diri. Izinkanlah diri kita untuk dipenuhi dengan kasih Allah, sehingga lahir segala karakter dan perbuatan baik yang sejati dari dalam diri kita. Dan itu ketika kita mau berbuat baik, ketika kita mau menjadi orang yang baik, menumbuhkan karakter-karakter kasih, kita nggak akan kesulitan. Dengan adanya kasih, kita nggak akan sulit untuk mengampuni. Dengan adanya kasih, kita nggak akan gampang nyimpen dendam, nyimpen kesalahan orang lain. Khususnya ini buat cewek-cewek yang masih pacaran, suka ngingat-ngingat kesalahan cowoknya 10 tahun yang lalu. Kamu gini. Kasih yang sejati nggak menyimpan kesalahan orang lain. Dan kalau misalnya itu kita orangnya, pada hari ini teman-teman ada di sini, yuk izinin Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Nah, kita akan melihat perubahan yang sejati. Kita akan tumbuh menjadi orang-orang yang baik, memiliki karakter yang baik. Kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Jadi ingat, true love before good characters, kasih harus jadi dasar dari semua kebaikan. Kasih adalah sumber dari karakter yang baik. Kasih Allah adalah kekuatan yang mengubahkan. Oke, aku undang YL Singer juga boleh bantu aku nyanyi.
pernah ada. Kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Yuk aku ajak teman-teman semua kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini dari awal dengan lebih sungguh. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau kami kagumi ya Tuhan. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui Yesus, kasih-Mu tiada duanya. Mari tundukkan hatimu. Mari berfokus kepada Tuhan saja pada saat ini. Mungkin banyak dari teman-teman hari ini datang kau mengeraskan hatimu selama ini. Mungkin banyak dari teman-teman masih terjebak jadi orang yang gak sabaran, sulit untuk memberi. Mungkin banyak dari teman-teman yang hari ini masih punya orang yang teman-teman benci banget dan kalian gak bisa mengampuni. Mungkin teman-teman selama ini selalu mengeraskan hati. Dan kalau itu kalian, maka aku ajak kita semua angkat tangan, akui di depan Tuhan. Maka aku ajak semuanya angkat tangan jika engkau yang ingin berubah, engkau yang ingin membiarkan Roh Kudus bekerja, memenuhi engkau dengan kasih yang sejati, maka angkat tanganmu. Aku mau berdoa buat kita semua. Bapa, terima kasih. Hari ini engkau melihat anak-anakmu ya Tuhan. Mereka yang mengangkat tangannya, mereka yang masih terjebak
di dalam hati yang keras, di dalam karakter-karakter yang tidak baik, mereka yang masih memiliki orang-orang yang mereka benci dan tidak bisa untuk mereka ampuni. Pada hari ini Tuhan, kami belajar bahwa kasih-Mu, kasih yang sejati, itu sudah dicurahkan di dalam hati kita. Karena itu teman-teman, mulai saat ini, kau ambil waktu yang serius dengan Tuhan, kau ambil waktu fokus dengan Tuhan. Izinkan Roh Kudus bekerja di dalam hati teman-teman semua. Jika Ia berbicara, dan Ia pasti berbicara, lembutkan hatimu saat ini. Izinkan dirimu dipenuhi, dialiri oleh kasih yang sejati dari Tuhan. Dan ketika engkau sudah membiarkan dirimu dipenuhi oleh kasih Tuhan, membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam hatimu, maka engkau akan melihat perubahan-perubahan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam dirimu. Kau akan menjadi orang yang sabar, kau akan menjadi orang yang penuh kasih, kau akan menjadi orang yang murah hati, mampu mengampuni sesamamu. Dan izinkanlah Roh Kudus selalu bekerja menuntunmu. Izinkanlah Ia selalu berbicara melembutkan hatimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara pada hari ini. Kami percaya firman Tuhan yang disampaikan pada saat ini, pada sore hari ini tidak menjadi sia-sia. Tetapi boleh masuk tertanam di dalam hati setiap kami, setiap hati anak-anak-Mu, dan kami percaya akan membawa kami kepada perubahan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajari kami untuk memiliki kasih yang sejati, untuk dipenuhi dengan kasih yang sejati, sehingga karakter-karakter kami adalah karakter yang baik. Perbuatan kami adalah perbuatan-perbuatan yang baik, yang serupa dengan Kristus. Kami percaya kami dapat melakukannya, karena ada kasih Allah yang adalah kekuatan yang mengubahkan kami di dalam hati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bekerjalah selalu di dalam hati setiap kami ya Tuhan. Biarlah kami anak-anak muda di NDC Youth ini boleh menjadi anak-anak muda yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan menutup ibadah ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan selalu ada beserta dengan kami, menyertai kami. Apapun yang kami lakukan, studi kami, pertemanan kami, keluarga kami, semuanya diberkati oleh Tuhan dan Tuhan buat berhasil. Semua Tuhan buat berhasil tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami akan melanjutkan circle. Engkau berkati setiap leader di tempat ini, penuhi dengan kuasa daripada Roh Kudus, sehingga circle hari ini boleh menjadi circle yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami percaya kasih-Mu memelihara setiap kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Oke, ibadah sudah selesai. Selamat circle. See you next week and God bless you all.